Di tengah naiknya biaya hidup, satu pekerjaan kini terasa tak lagi cukup. Kenaikan upah yang terjadi setiap tahun nyatanya belum mampu mengejar kebutuhan hidup layak. Mulai dari biaya pangan, hunian, hingga pendidikan yang terus meningkat. Akibatnya, semakin banyak pekerja yang mencari jalan lain untuk bertahan. Side hustle atau pekerjaan sampingan kini bukan sekedar tren, melainkan strategi hidup. Survei terbaru menunjukkan lebih dari 90% pekerja di Indonesia merasa perlu memiliki pekerjaan sampingan, baik yang sudah menjalani maupun yang berencana memulai. Motivasinya pun jelas, bukan lagi soal passion, karena hampir 79% melakukannya demi menambah penghasilan. Bahkan, sebagian mengaku gaji utama tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, di balik tambahan pemasukan, ada harga yang harus dibayar. Banyak pekerja kini menghabiskan lebih dari 49 jam kerja per minggu, bahkan ada yang melampaui 72 jam. Waktu istirahat berkurang, kelelahan fisik meningkat, dan kehidupan sosial perlahan terkikis. Tak sedikit yang akhirnya mengalami burnout fisik dan mental. Apakah side hustle benar-benar menuju kesejahteraan? Atau justru tanda bahwa pekerjaan utama belum mampu menjamin hidup yang layak? Baik pemirsa, kita langsung saja membahasnya bersama dengan Dasril selaku pengamat sosial. Halo, selamat siang Mas Dasril, apa kabar Mas? Selamat siang. Baik, Kabar Mas baik. Dasril, kabar baik ya Mas ya. Terima kasih Mas sudah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Langsung saja ke pembahasan Mas. Ini ramai sekali ya fenomena side hustle yang kian marak dan juga kian masif di ibu kota khususnya di masyarakat kita saat ini. Kalau dari pengamatan sosial, menurut Anda Mas Dasril, ini apakah menjadi tren gaya hidup atau memang kondisi masyarakat kita saat ini memang lagi tertekan secara ekonomi Mas? Baik. Kalau menurut saya bisa jadi kedua-duanya justru. Memang salah satu faktor trigger utamanya adalah memang kondisi ekonomi yang ya apalagi kalau bisa dikatakan semenjak awal 2026 ini ya, ini memang tekanannya luar biasa. Adanya faktor juga eksternal di luar global politik dan juga kondisi ekonomi Indonesia yang sekarang kondisi seperti ini. Sehingga akhirnya kemudian memaksa pilihan untuk side hustle sebagai coping mechanism. Ya, artinya kita kepada siapa lagi kita kemudian harus bisa memperjuangkan ekonomi kita, gitu ya, ketika kondisi seperti ini. Jadi menurut saya sekarang kondisinya memang di satu sisi adanya kondisi ekonomi yang begitu menekan, gitu ya, kondisi pendapatan kebanyakan masyarakat Indonesia terutama di kalangan profesional dan juga kebanyakan masyarakat kelas menengah apalagi menengah bawah gitu ya, sehingga akhirnya kemudian side hustle itu menjadi sebuah pilihan yang sangat rasional sekaligus juga terkadang akhirnya kemudian ketika mereka merasa bahwa side hustle ini mulai menemukan titik mungkin barangkali keasikannya gitu ya ke segelintir orang gitu ya, saya nggak bilang banyak tapi akhirnya kemudian menjadikan side hustle itu menjadi peneman aktivitas untuk pendapatan ekonomi mereka sehari-hari. Oke, baik. Mas Dasril tadi sempat Anda jelaskan bahwa ini bisa jadi tren gaya hidup maupun juga tertekan secara ekonomi karena mungkin melihat pekerjaan utama tidak mencukupi seperti itu. Kalau menurut Anda, ini dari kacamata sosial, mengapa side hustle juga menjadi sebuah tren gaya hidup masa kini, Mas Dasril? Iya, kita dalam kondisi yang sebetulnya nggak bisa abai juga ya, karena proses perubahan sosial itu begitu cepat sekali. Ya, banyak orang juga bilang sekarang itu kondisi katanya VUCA, itu kan volatile, ambiguity, ya, terus kemudian complexity dan juga unpredictable. So, jadi ini kan luar biasa sekali ya tekanannya. Dan di satu sisi juga kita harus beradaptasi dan terkadang kecepatan juga dari proteksi yang diberikan oleh pemerintah dengan kondisi perubahan industri dan sebagainya itu juga luar biasa. Apalagi kita tahu kalau misalkan kita berharap bahwa pekerjaan kita sekarang itu memberikan kestabilan, pada kenyataannya kan nggak juga. Banyak akhirnya kemudian layoff di sana, layoff di sini gitu ya. Bahkan ada yang kemarin ada kawan yang cerita gitu ya dalam satu momen forum gitu ya. Kemarin dia sudah merasa kayaknya bisa nih pindah ke tempat pekerjaan yang lebih baik. Nggak lama dapat kabar bahwa kantor yang tempat ia pengen pindah gitu ya, itu juga akan
rencana layoff besar-besaran. Akhirnya kemudian berpikir ya sudahlah gitu ya, tetap di sini saja dengan pendapatan yang seperti ini. Walaupun tadinya kalau dia pindah dia bisa ekspektasi pendapatnya lebih tinggi. Akhirnya kemudian jalan untuk bisa memenuhi kebutuhannya sekarang. Karena kan gini ya, pendapatan stabil tapi juga kebutuhan semakin meningkat. Harga makin meningkat. Atau mungkin barangkali mendapatkan harga barang yang sama tapi jumlah kuantitinya berbeda. Sehingga akhirnya kemudian pemenuhan itu nggak cukup. Dan itu harus dicukupi dengan cara-cara seperti itu, dengan side hustle. Di satu sisi, ada beberapa orang yang memang akhirnya menemukan titik momentumnya, ya, apa namanya, mendapatkan dirinya gitu ketika akhirnya kemudian saya hustle. Tapi ada beberapa orang yang bagus begitu saya lihat, kawan-kawan juga banyak yang akhirnya memulai side hustle dan akhirnya kemudian memilih bukan hanya side hustle tapi akhirnya dia berani untuk menjadikan side hustle menjadi main hustle buat pendapatan income mereka sehari-hari. Oke, baik. Mas Dasril, ini juga banyak dari mereka yang ternyata tidak bisa menggantungkan hidupnya begitu dari main hustle-nya sendiri atau pekerjaan utamanya mereka. Mengapa ini bisa terjadi, Mas Dasril? Apakah memang tidak mencukupi jika kita bertahan saja dengan pekerjaan utama kita? Mengapa mereka juga memilih begitu ya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya? Di satu sisi mereka juga ada kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini, Mas Dasril? Iya, karena tadi kondisinya bahkan kestabilan itu pun sekarang kita perspektifnya itu bukan apa ya, harus adaptif kan istilahnya seperti itu. Sehingga karena adaptif itu bahkan ya mereka ketika dalam kondisi kestabilan mereka di kerjaan utama mereka yang merupakan penghasilan pendapatan mereka, mereka sudah mulai-mulai itu gitu. Di generasi angkatan produktif ya, seperti kayak di usia-usia seperti mungkin saya dan juga mungkin barangkali kebanyakan kawan-kawan gitu ya, di usia produktif di rentang usia 20, 30, 40, ya even bahkan yang 40 yang sudah kerja 15 tahun, 20 tahun, itu pun juga sekarang mereka udah mulai agak gelisah dengan adanya fenomena pemberitaan dan juga upaya gitu ya yang kita lihat dari pemerintah. Saya yakin pemerintah tengah berusaha, tapi dalam kondisi situasi seperti yang memang kita pun juga melihat gitu ya situasi realnya seperti apa. Kita akhirnya kemudian harus berpikir untuk yuk kita fokus ke ya, apa namanya ke diri kita. Walaupun di satu sisi memang ada satu harus dikorbankan, yaitu adalah kelelahan emosional. Karena ini adalah implikasi logis dari ketika kita mencoba untuk tidak hanya fokus di satu titik gitu ya, dan kemudian kita juga mencari alternatif. Memang ini adalah salah satu cara yang cukup objektif ya sebagai coping mechanism, tapi ada satu pengorbanan, yaitu adalah emosional yang cukup lelah. Oke, berarti bisa dikatakan ternyata pekerjaan utama ini tidak juga bisa menjamin kebutuhan hidup secara utuh seperti itu ya, Mas Dasril. Dan saya juga ingin mengetahui lebih lanjut ini seberapa penting atau seberapa krusialnya ini kondisi ini bila masyarakat masih menggantungkan hidup gitu, bekerja dengan satu pekerjaan saja tanpa adanya side hustle di masa kini. Tapi nanti kita akan bahas usai jeda, Mas Dasril. Dan juga pemirsa, kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita masih melanjutkan diskusi bersama dengan Dasril selaku pengamat sosial. Baik, Mas Dasril, kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita. Tadi Mas Dasril juga sempat menjelaskan bahwa sekarang pekerjaan utama bukan tentang stabilitas tapi juga fleksibilitas ya Mas ya untuk saat ini. Makanya banyak sekali mungkin dari masyarakat kita yang mengerjakan sesuatu bukan hanya satu tapi juga banyak, yaitu side hustle. Kalau dari Mas Dasril sendiri, ini kalau melihat hal ini, tren gaya hidup dan juga mungkin ini sebagai juga tertekan secara ekonomi untuk masyarakat kita, apakah ini menjadi ancaman serius atau apa dampak dan positif atau negatifnya, Mas Dasril? Iya, saya rasa dampaknya cukup besar ya, karena kita apa namanya menghadapi masyarakat dengan ekonomi yang aktif ya, kita gitu ya, menghadapi situasi sebagai generasi yang produktif ya di ekonomi yang aktif, tapi secara emosional itu lelah gitu. Jadi kalau orang terlalu sibuk ya,
sibuknya bukan sibuk untuk produktif, tapi sebenarnya sibuk untuk bertahan hidup gitu. Ini kan berbeda nih. Ya, mereka kehilangan waktu untuk belajar, berorganisasi, membangun keluarga, bahkan terlibat di dalam kehidupan sosial yang itu kan adalah part of the well-being sendiri gitu. Kalau misalkan mengacu kepada kerangka berpikir tentang modalitas gitu ya untuk well-being itu kan ada 5 tuh ya. Livelihood well-being mulai dari modalitas secara individu, modalitas secara sosial, modal financial, terus kemudian fisik ya, dan juga lingkungan. Nah, dengan fenomena sekarang, ini kan yang ditekan ini cuma ekonominya. Akhirnya kemudian semua modalitas yang seharusnya dimiliki, diapresiasi, dirasakan, dan dinikmati oleh seorang individu, ini terkuras hanya fokus untuk bisa mempertahankan modalitas modalitas finansial mereka, dia gitu ya, untuk bisa merasakan well-being. Dan itu kan apa namanya, itu kalau misalkan dibuat riset itu ya, itu kuadrannya itu cuman hanya satu aja tuh yang difokuskan gitu, sementara yang lain itu mungkin bisa jadi di bawah rata-rata skor. Nah itu membuat kebanyakan masyarakat ya yang terlalu fokus sana, akhirnya kemudian mereka nggak jadi apa namanya, keberfungsian sosialnya itu menjadi hilang atau ya mungkin rendah gitu. Oke, baik, Mas Dasril. Ini juga berpengaruh pada kesehatan secara psikis dan juga mental seperti itu ya, Mas Dasril. Betul. Kalau ini dibiarkan, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi hal ini, Mas Dasril? Apakah ini juga menjadi tanggung jawab atas fenomena ini, baik secara individu maupun juga sistem yang harus diperbaiki? Betul, saya setuju. Saya rasa justru dua-duanya ya. Tapi memang penting juga kita melihat ininya. Ini tidak bisa hanya dibebankan kepada individu saja, terutama adalah masyarakat di sini ya. Kita memang perlu adaptif dan terus belajar seperti tadi saya sampaikan sebelumnya. Tapi kalau terlalu sering, terlalu banyak mengalami tekanan yang sama dan berulang-ulang, berarti kan ini sebenarnya ada masalah sistemik. Ya, dan saya rasa pemerintah, terus kemudian juga stakeholder seperti dunia usaha, pendidikan, bahkan sampai ekosistem ketenaga kerjaan itu juga saya rasa perlu punya cara atau apa namanya, mekanisme untuk menghadapi hal ini. Tanggung jawab bersama lah ya gitu, untuk menciptakan pekerjaan yang benar-benar layak, upah yang fair gitu ya, dan juga perlindungan sosial yang kuat. Dan saya rasa untuk sekarang yang paling terutama saya adalah soal perlindungan sosial, karena pada praktiknya walaupun memang pemerintah kan telah menyediakan sejumlah paket-paket kebijakan ya, cuman memang pada prakteknya, nah ini memang lagi-lagi nih, pada prakteknya itu seringkali terjadi ada proses apa ya, mungkin barangkali penyesuaian atau mungkin perbedaan dengan sejumlah kebijakan, sehingga hal-hal seperti ini juga perlu diantisipasi juga oleh pemerintah. Saya rasa bagaimana untuk bisa memastikan supaya tekanan sosial dan membuat kelelahan ini sehingga tetap bisa memberikan rasa well-being itu kepada masyarakat. Oke, baik. Mas Dasril, mungkin terakhir Mas, ini bagaimana kita sebagai individunya, mungkin pelaku dari side hustle-nya itu sendiri, untuk bisa melihat peluang, bukan hanya mengorbankan fisik dan juga mental seperti itu, tapi juga bisa menstabilisasi seperti main hustle sebelumnya, agar kita juga bisa tercukupi secara finansial, Mas Dasril. Ya, kalau menurut saya ini juga apa namanya, satu hal yang perlu balik lagi ke diri sendiri ya. Ketika kita melihat situasi seperti ini, fenomena seperti ini, faktanya seperti ini, terus bagaimana kemudian kita harus menyikapi. Saya rasa untuk side hustle sendiri, terutama buat mereka yang sudah memulai atau mungkin barangkali yang baru sedang berpikir untuk memulai gitu ya, terlepas dari tekanan gitu ya. Saya rasa mencoba untuk side hustle tidak ada salahnya dan tidak ada ruginya. Tapi memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang menurut saya yang pertama, harus realistis dengan kapasitas sekarang gitu ya. Kalau memang kapasitasnya belum, yuk jangan langsung buru-buru. Coba tingkatin dulu nih kapasitasnya. Investasi leher ke atasnya dulu lah, untuk supaya nanti kemudian ketika melakukan side hustle itu sesuai dengan memang kapasitas pengetahuan, skill yang memang udah dimiliki gitu ya. Kemudian punya peluang yang punya potensi berkembang. Jadi punya peluang dan peluangnya itu berpotensi untuk berkembang gitu. Jangan peluang tapi peluangnya itu yang berhadapan langsung terhadap dengan apa namanya, perubahan ekonomi juga, kayak misalkan ekonomi sekarang mengarah ekonomi digital, green economy gitu ya. Tapi kemudian mainnya justru yang bertentangan dengan itu. Saya rasa itu juga nanti akan malah nggak berkembang juga gitu kan. Kemudian tidak mengorbankan kesehatan. Saya rasa itu penting banget. Ya, kelelahan emosional
itu udah cukup banyak dirasakan dan coba cari sesuatu yang tidak terlalu mengorbankan kesehatan sehingga harus diatur-atur juga. Dan mungkin yang terakhir buat saya kalau bisa gitu ya selaras dengan skill dan passion yang bersifat jangka panjang. Oke, baik. Berarti juga harus ada pertimbangan ya Mas ya. Begitu banyak mungkin dari jam kerja juga, kesiapan mental. Betul. Jangan sampai ini malah burnout, bukan malah kita mensejahterakan diri kita sendiri seperti itu Mas Dasril. Terima kasih Mas Dasril telah berbincang bersama kami di Halo Indonesia. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan ajang pemasaran terbesar di Indonesia, Jakarta Marketing Week. Informasinya sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.